Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masih di ayat ke-187. Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan untuk kamu di malam puasa untuk rafath ila nisaikum, itu bersetubuh, ya. Dan rafath itu asal katanya artinya berkata-kata yang jorok kepada istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Maka sekarang silahkan, ya, Allah mengetahui bahwasanya kalian takhtanuna anfusakum, ya, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah pun memberikan taubat kepada kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang silahkan kalian mensetubuhi mereka dan carilah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan jangan kalian setubuhi mereka sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Itulah batasan-batasan Allah. Maka jangan kalian melebihi batasan-batasan Allah itu. Jangan kalian mendekati batasan-batasan Allah itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin, min fawaidil ayah rahmatullahi ta'ala bi'ibadih linaskhil hukmil awal ila takhfif. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menghapus hukum yang pertama menjadi lebih ringan. Karena sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwa puasa diwajibkan pertama itu adalah diberikan pilihan antara puasa atau membayar apa? Fidyah. Kemudian Allah wajibkan mereka berpuasa tapi berat sekali, itu 24 jam, ya, dari maghrib sampai maghrib lagi. Itu pun juga kalau pas maghrib mereka belum sempat untuk makan, ternyata keburu ketiduran, wajib puasa lagi sampai maghrib berikutnya. Dan itu ternyata berat sekali buat mereka. Maka kemudian Allah pun menghapus lagi hukum tersebut dan diberikan hukum yang terakhir dan terus berlaku sampai hari ini, yaitu berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rahmat Allah. Kenapa sudah kita sebutkan kenapa Allah, ya, menghapus ini, kemudian memberikan hukum. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu maslahat yang akan datang? Tidak. Allah tahu.
Akan tetapi Allah ingin menguji hamba-hambanya. Iya. Wa minha faidah selanjutnya jawazul kalam baina zauj wa zaujatihi fima yustahya minhu. Bolehnya suami istri berbicara dalam perkara-perkara yang kita merasa malu kalau kita bicara dengan orang lain. Kenapa Allah mengatakan di situ? Ya, ar-rafathu ila nisaikum. Dan kata rafath itu sudah kita sebutkan kata-kata yang jorok. Ya. Yang berhubungan tentunya dengan jima dan yang lainnya. Maka suami istri boleh. Wa minha jawazu istimta'ir rajul bi zaujati min hinil 'aqd. Ayat ini juga menunjukkan ya, setelah akad nikah boleh seorang suami ya bercumbu rayu dengan istrinya. Karena kalau di sebagian kaum Arab itu Pak, kalau sudah akad itu nggak boleh jima dulu. Sampai nanti setelah selesai walimah. Dan mereka untuk walimah itu biasanya butuh waktu setengah tahun ngumpulin duit. Jadi akad dengan walimahnya itu jauh gitu. Jadi pas akad itu sebagian orang Arab itu nggak boleh jima dulu, nggak boleh. Sampai nanti kalau udah walimah baru silahkan. Maka di sini beliau ingin membantah ya keyakinan seperti ini. Bahwa kalau sudah akad berarti sudah jadi apa? Istri. Kalau sudah jadi istri berarti sudah boleh. Maka Allah mengatakan di situ, ar-rafathu ila nisaikum. Ya. Boleh silakan melakukan rafath kepada istri-istri kalian itu. Faedah yang keempat, min fawaidil ayah anna zaujah sitrun lizauj. Wa huwa sitrun laha wa anna bainahuma minal qurbi kama baina thiyab wala bisiha. Bahwa istri itu adalah pakaian untuk suami. Suami pun juga pakaian untuk istri karena menutupi. Ya, menutupi syahwat sehingga seseorang dengan punya istri, istri punya suami, dia pun terjaga dari zina, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Allah mensifati di situ. Mereka adalah pakaian untuk kalian. Kenapa? Karena pakaian itu menutupi aurat kita, pertama. Yang kedua, pakaian itu dekat sekali dengan diri kita. Demikian pula, ya, suami istri pun demikian. Wa minha faidah kelima, itsbatul illah fil ahkam, penetapan akan adanya ilat dalam hukum. Kenapa? Karena di sini Allah memberikan alasannya, ilatnya. Ya, ketika Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dibolehkan melakukan rafath kepada istri-istri kalian di malam puasa. Lalu Allah menyebutkan sebabnya apa? Ilatnya, bahwa mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Apa sih ilat itu? Kalau dalam ilmu usul fikih, ilat itu Pak didefinisikan wasfun zahirun mundhabitun ghairu mulghan. Sifat yang tetap ya dan tampak dan tidak dilalaikan oleh syariat. Sifat yang apa? Tetap dan tampak dan tidak dilalaikan oleh apa? Syariat. Sifat yang tetap. Berarti kalau sifatnya tidak tetap, maka tidak bisa dijadikan apa? Ilat. Zahirun, tampak. Adapun kalau tidak tampak alias tidak ketahuan ilatnya, bagaimana? Sulit. Contoh misalnya, Allah mengharamkan arak. Kenapa arak itu? Apa ilatnya diharamkan arak? Kalau ada orang berkata,
Oh, ilatnya arak itu karena warnanya merah misalnya. Kita katakan sifat ini tidak tetap. Karena ada arak yang warna putih, ada warna merah, dan yang lainnya. Oh, karena arak itu ilatnya adalah memabukkan. Nah, ini tetap betul. Semua arak pasti apa? Memabukkan. Dan ilat ini tampak pada arak tersebut. Ya. Ghairu mulghan, dan tidak ditolak oleh syariat. Oh, berarti haramnya arak itu karena apa? Karena memabukkan. Dan dengan cara mengetahui ilat itulah Pak, kita bisa mengetahui hukum yang sejenis. Ya, karena arak itu haramnya ilatnya karena memabukkan, berarti semua yang memabukkan sama hukumnya dengan apa? Arak. Iya. Makanya mengenal ilat itu sangat penting bagi orang yang ingin mengkiaskan. Karena syarat atau rukun kias itu 4. Ya, ada pokok, ada cabang, ada hukum, dan ada kesamaan ilat. Kalau ilatnya tidak diketahui, bagaimana kita akan bisa apa? Kiaskan. Makanya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, yang tidak diketahui ilatnya apa, tidak bisa dikiaskan. Contoh misalnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat? Kita nggak tahu ilatnya apa coba. Ini namanya ibadah yang sifatnya mahdhah, di mana itu memang hak Allah saja, hanya Allah yang Maha tahu. Maka hal-hal seperti ini tidak bisa dikiaskan. Demikian pula masalah akidah. Kalau masalah akidah tidak ada ilatnya, seperti misalnya keyakinan adanya surga, neraka, nggak bisa dikiaskan. Makanya perkara-perkara yang bisa dikiaskan itu yaitu setiap hukum-hukum yang biasanya mengandung ilat di situ. Iya. Kenapa ulama mengkiaskan beras dengan gandum? Oh, karena kesamaan ilat di situ. Apa kesamaan ilatnya? Karena makanan pokok. Sehingga mereka menyamakan antara ini dan itu. Kenapa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli bangkai? Apa ilatnya bangkai diharamkan? Sebagian mengatakan karena bangkai najis. Berarti dikiaskan kepadanya semua yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Sebagian mengatakan karena bangkai itu tidak ada manfaatnya. Berarti dikiaskan kepadanya semua barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Iya. Nah, dengan cara kita mengetahui ilat, sangat memudahkan kita untuk mengetahui hukum yang sejenis. Tapi kalau ilatnya sudah salah juga kiasnya. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha thubutu ilmillahi bima fin nufus. Liqaulihi ta'ala 'alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Itu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita dan pada jiwa kita, apa yang ada di hati kita. Karena Allah berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Iya. Allah tahu bahwasanya kalian takhtanuna anfusakum. Ya. Artinya menyelisihi diri kalian sendiri, pada diri kalian sendiri. Allah tahu itu. Wa minha, faedah yang ketujuh. Anal insan kama yakhunu ghairahu qad yakhunu nafsahu. Wa dzalika idza awqa'a fi ma'asillah fa inna hadza khiyanah. Wa 'ala hadza fa nafsul insan amanatun 'indah. Liqauli ta'ala 'alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Bahwa manusia terkadang suka berkhianat terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana ia bisa mengkhianati orang lain. Iya. Bagaimana berkhianat kepada diri sendiri itu, Pak? Itu dengan cara memaksiati Allah. Orang yang memaksiati Allah berarti dia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Maka dari itu kata beliau, ya,
Jiwa kita ini amanah dari Allah. Karena ini amanah, maka jangan digunakan untuk memaksiati Allah. Maka Allah berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu telah mengkhianati diri kalian sendiri. Allah tahu itu. Iya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayat itsbatu taubati lillah. Penetapan sifat bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya. Allah berfirman, fataba alaikum, maka Allah pun memberikan taubat atas kalian. Dan itu sifat Allah, ya, yang menunjukkan akan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Di mana setiap orang yang bertaubat pasti Allah terima taubatnya, itu pasti itu. Iya. Min fawaidil ayat itsbatu afwillah. Penetapan sifat maafnya Allah. Allah berfirman, fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah pun memberikan taubat kepada kalian dan Allah pun memaafkan kalian, subhanallah. Dan Allah itu pemaafnya, ikhwatal Islam, luar biasa. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta maaf kepada Allah, Allah pasti maafkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun, aku pasti ampuni dosamu. Iya. Wa minha thubutun nasakh khilafan liman ankarah. Di antara faedah ayat ini kata beliau adanya nasikh dan mansukh. Ini sudah kita pernah sebutkan kemarin apa nasikh dan mansukh itu. Nasikh itu artinya ayat yang menghapus. Mansukh artinya ayat yang dihapus. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nasikh mansukh itu terjadi dan memang kenyataannya ada. Sedangkan orang Mu'tazilah yang mendewakan akal mengatakan tidak mungkin ada nasikh mansukh. Dan sudah kita sebutkan kemarin alasannya orang Mu'tazilah apa? Katanya kalau seorang raja membuat peraturan kemudian dihapus lagi, dirubah lagi, itu menunjukkan kebodohan. Sebab kata mereka, kata orang Mu'tazilah, kalau ada nasikh mansukh berarti Allah bodoh dong. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada konsekuensi Allah bodoh. Allah menetapkan suatu hukum kemudian Allah hapus dengan hukum yang lain, itu tiada lain karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji hamba-hambanya. Iya. Wa minha faedah selanjutnya jawazu mubasyarati zauja 'alal itlaq biduni taqyid. Wa yustathna min dzalikal wat'u fid dubur wal wat'u halal haid awin nifas. Bolehnya mensetubuhi istri bagaimanapun caranya terserah, selama bukan di dubur dan selama tidak dalam keadaan haid atau nifas. Iya. Karena di sini Allah memutlakan, silahkan kamu setubuhi istrimu itu. Allah tidak menyebutkan bagaimana bentuknya, caranya, itu mutlak, silahkan. Wa minha annahu yanbaghi an yakuna al-insan qasidan biwad'ihi talab al-walad. Di antara faedah ayat ini kata beliau, bahwa ketika seseorang mensetubuhi istrinya, hendaklah niatkan supaya punya anak. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di situ, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Adapun sekarang silahkan kalian setubuhi istrimu itu dan carilah apa yang Allah tuliskan untuk kamu berupa anak. Kenapa? Ya, memperbanyak anak itu termasuk perkara yang membuat Rasulullah bangga. Rasulullah bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Ya, menikahilah wanita-wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya.
Karena aku berbangga dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat itu. Iya. Jangan anak cuma 2, kurang. Usahakan KB, keluarga besar. Atau keluarga berencana punya anak 10, 20 gitu. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha min fawaidil ayah jawazul akli wasyurb wal jima' fi layalis siyam hatta yatabayyana al-fajru. Bolehnya makan, minum dan bersetubuh di malam-malam hari bulan puasa sampai benar-benar jelas terbit fajar. Ya, karena Allah mengatakan begitu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah silahkan sampai jelas kepada kalian apa? Fajar. Akhadha ba'du ahli al-ilm min hadha istihbabus sahur wa ta'khiruhu wa hadha al-istinbat lahu ghawr. Ya, dan sebagian ahli ilmu ulama beristimbat dari ayat ini, dari firman Allah, makan dan minumlah sampai menjadi jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar, bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena ya, Allah memberikan pembolehan makan dan minum itu sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah sekarang kalau sahurnya jam 12 kemudian jam 2 malam sudah mulai puasa, memberatkan tidak? Sangat memberatkan. Maka karena itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, yang lebih mudah tentu sahurnya diakhirkan. Dan itu sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana dalam hadis Anas, wa Zaid bin Thabit pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara sahur Rasulullah dengan fajar? Kata Zaid, sekitar membaca 50 ayat. Iya. 50 ayat paling 15 menit, enggak sampai. Iya. Min fawaidil ayat, faedah selanjutnya. Anal insan law tala'a alaihi al-fajr wa huwa yujami thumma naza'a fil hal fala qada'a alaihi wala kafarah. Wah, kalau ada suami istri lagi jima nih pas waktu sahur. Pas waktu sahur jima, tahu-tahu adzan. Langsung diselesaikan. Maka saat ini tidak ada kewajiban mengqadha. Kecuali kalau jimanya diterusin, tanggung mah misalnya. Sementara udah ya masuk waktu, maka dia wajib mengqadha dan bayar kafarat. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya. Yang jomblo mikirnya jangan macam-macam ya. Wa minha jawaz an yusbiha shaim junuban. Hadis ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan orang junub sampai masuk waktu subuh belum sempat mandi, boleh tidak boleh? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena Allah menghalalkan jima sampai terbit fajar. Iya. Berarti konsekuensinya apa? Kalau ia mengakhirkan mandinya setelah terbit fajar enggak masalah. Karena yang diharamkan cuma jimanya saja. Adapun mandinya boleh. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Kemudian beliau berpuasa. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Jawazul akli wasyurbi wal jima' ma'asyak fi tulu'il fajr. Boleh terus makan, terus minum, bahkan juga bersetubuh selama masih ragu sudah masuk fajar apa belum.
Jadi kalau kita masih ragu, ini masuk fajar apa belum, masih ragu nih. Selama masih ragu boleh makan, boleh minum. Kenapa? Karena Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai sudah jelas tuh, lihat. Sampai sudah apa? Jelas buat kamu. Ya, apa? Fajar shadiq. Berarti kalau belum jelas masih ragu, ini masih masuk, udah masuk apa belum sih, masih, nah udah makan aja terus. Ya. Faedah selanjutnya, bayanu khata' ba'dil juhal muadzinin alladzina yu'adzinuna qabla al-fajr ihtiyatan. Kesalahan sebagian orang yang menyuruh untuk imsak sebelum apa? Subuh, hanya karena katanya kehati-hatian. Kadang kan 10 menit biasanya ya, sebelum subuh udah teriak-teriak imsak, imsak. Bahkan ada yang kayak Tarsan, Pak, imsak, ya, panjang banget. Kita tanya kepada dia, kenapa Anda katakan imsak? Hati-hati, biar pas nggak lagi makan, tahu-tahu subuh. Kita katakan, kehati-hatian yang kamu katakan ini sudah dibantah oleh ayat. Loh, mana ayatnya? Ayat ini Allah mengatakan, silahkan makan dan minum sampai menjadi jelas buat kamu apa? Fajar. Berarti kalau selama masih diragukan, belum jelas, masih boleh makan. Iya tidak? Iya. Berarti kamu sudah menyalahi ayat itu. Bahkan para ulama semua sepakat, Pak. Kalau kita masih ragu ini sudah sudah fajar apa belum? Kita makan tahu-tahu terdengar amin, amin. Lalu udah sholat rupanya, kemudian dia berhenti, maka dia sah puasanya. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Dia menyangka malam masih ada, ternyata sudah tidak ada. Maka pada waktu itu ya sah puasanya, nggak masalah. Jadi kalau antum mendengar teriakan imsak, makan aja Pak. Imsak, imsak sono, makan aja. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan makan dan minumlah sampai sudah menjadi apa? Jelas. Iya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Amina raddu qawli man qala innahu yajuz an ya'kula as-sha'im wa yashrab ila thulu'i syams. Dan ayat ini juga membantah pendapat yang mengatakan boleh makan dan minum sahur sampai terbit matahari. Ini lebih lagi nih, ada lagi pendapat seperti itu, ada. Dari sebagian salaf terdahulu ada yang punya pendapat boleh sahur itu sampai terbit matahari. Enak banget ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, ayat ini membantah. Karena Allah menyebutkan sampai sudah jelas kepadaku apa? Terbit fajar, bukan terbit matahari. Iya. Wa minha, di antara faedah ayat ini kata beliau, annahu law akala al-insan yadhunnu anna al-fajr lam yattali'. Thumma tabayyana annahu tala' fa siyamu sahih. Bahwa kalau ada seseorang makan sahur karena menyangka fajar belum muncul dan ternyata fajar sudah muncul, maka puasanya sah. Puasanya apa? Sah. Kenapa? Karena Allah sudah mengizinkan silahkan makan dan minum sampai sudah menjadi jelas buat kamu. Berarti selama belum jelas, boleh tidak? Ya, mafhum mukhalafah dari ayat itu, selama belum jelas masih boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum itu kalau sudah jelas apa? Terbit fajar. Ya. Aminha, di antara faedah ayat ini kata beliau al-ima ila karahatil wisal. Isyarat makruhnya puasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa terus
nggak ada buka-bukanya. Karena sebagian sahabat dulu Pak, ada yang puasa sampai 3 hari nggak makan nggak minum, nggak buka, dilarang sama Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan rukhsah, kalau kalian mau wisal silahkan sampai sahur aja. Ya. Nah sebagian sahabat protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah buktinya engkau wisal. Apa kata Rasulullah? Aku beda dengan kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku di waktu malam diberikan oleh Allah makan dan minum, tidak sama dengan kalian. Iya. Ini namanya puasa wisol. Puasa wisol tuh puasa terus, nggak pakai buka, nggak pakai sahur, sampai 3 hari 3 malam tuh nggak makan, nggak apa-apa. Puasa terus ini dilarang dalam syariat. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah di waktu malam itu. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini, anna al-i'tibar bil fajr as-sadiq alladhi yakunu kal khaytil mumtaddan fil ufuq. Wa dzakara ahlul ilm anna baina al-fajr as-sadiq wal fajr al-kadhib thalathata furuq. Bahwa yang dianggap fajar itu, yang dimaksud di sini fajar shadiq. Fajar apa? Shadiq, karena fajar itu ada 2 macam. Yang pertama fajar kadzib, disebut kadzib karena menipu. Kenapa? Karena kalau kita melihat langit terang, Pak. Tapi di ufuk-ufuk timur gelap. Paham tidak? Nah ini namanya fajar kadzib. Kalau ngelihat langit terang, wah kayaknya ini udah masuk subuh deh. Tapi pas ngelihat ufuk-ufuk timur, ya gelap. Kalau fajar shadiq kebalikan. Di ufuk timur itu mulai terang, kemudian menyebar cahayanya. Iya. Maka kata beliau, para ulama mengatakan ada 3 perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar apa? Kadzib. Perbedaan yang pertama, bahwa fajar shadiq itu menyebar. Ya. Dan melintang dari selatan ke utara. Sedangkan fajar kadzib itu memanjang dari timur ke barat. Perbedaan yang kedua, fajar shadiq itu bersambung dengan ufuk timur. Kalau fajar kadzib tidak bersambung dia. Dia kelihatan terang di selangit aja, tapi pas ngelihat ke ufuknya gelap. Ya, antum bisa buktikan kalau antum berada di suatu tempat yang sepi, nggak ada lampu, nggak ada apa. Misalnya antum pergi ke gunung sana atau ke pulau sana, nggak ada lampu, nggak ada apa, pas subuh-subuh antum melihat, antum akan bedakan itu. Iya. Perbedaan yang ketiga, fajar shadiq itu cahayanya semakin merata dan semakin bertambah sampai akhirnya terang. Sedangkan fajar kadzib itu cahayanya hilang. Cahayanya hilang setelah munculnya fajar apa? Kadzib. Fajar shadiq. Maaf. Kemudian kita ambil faidah, wa minha, faidah selanjutnya, annal afdal al-mubadaratu bil fitr. Bahwa yang paling utama dalam berbuka puasa itu segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya, ilal lail, sampai waktu malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa.
Kenapa orang Yahudi itu biasanya mereka mengakhirkan buka puasa sampai bintang muncul. Dan itu juga kebiasaan dilakukan orang Syiah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelisih orang Yahudi. Jadi bagaimana ketika matahari sudah terbenam, udah langsung makan, jangan ditunda-tunda. Pernah dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW bersama Bilal dan beberapa sahabatnya, ketika matahari telah terbenam, Rasul langsung berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ijdah lana." Wahai Bilal, sediakan makanan buat kami. Kata Bilal, "Hai Rasulullah, apa kita tidak menunggu dulu sebentar, hai Rasulullah? Karena masih terang ini." Kata Rasulullah, "Tidak, sekarang kita makan." Kata Bilal, "Demi Allah, barangkali kalau di antara kami ada yang naik ke punuk untanya, mungkin masih kelihatan sedikit mataharinya." Kata dalam satu riwayat begitu. Iya. Artinya sebatas kita melihat matahari tenggelam, sudah segera makan. Tapi tenggelamnya jangan di balik gunung, Pak. Iya. Di balik gunung keenakan antum. Iya. Wa minha faedah selanjutnya. An-siyam asy-syar'i min tulul al-fajr ila ghurubisy syams. Bahwa siam, puasa yang disyariatkan itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya semua ulama ketika mendefinisikan siam, mulainya dari terbit fajar, bukan dari imsak. Nggak ada buku fikih mana mengatakan siam itu dari imsak. Nggak ada. Wa minha anna siyam asy-syar'i yantahi bil-lail. Ya, faedah selanjutnya kata beliau bahwa siam yang disyariatkan itu berhenti sampai malam datang, yaitu dengan terbenamnya matahari. Kalau misalnya mendung, mataharinya nggak kelihatan, bagaimana? Alhamdulillah kalau di zaman sekarang sih Pak ada jam. Maka jam itu nggak masalah kita jadikan patokan. Cuma masalahnya kalau antum berada di sebuah hutan dan nggak kelihatan, antum nggak ada jam juga, mendung, bagaimana ini? Maka gunakan dugaan kuat kita. Karena pernah di zaman sahabat pernah mendung dan sebagian para sahabat menyangka ini sudah masuk waktu buka puasa, akhirnya buka, tahu-tahu apa? Mendungnya hilang, matahari masih ada. Ya, maka yang seperti ini dimaafkan. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, wa minha al-isyarah ila masyru'iyatil i'tikaf. Isyarat akan disyariatkannya i'tikaf. Karena di situ Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu setubuhi istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Berarti itu menunjukkan disyariatkannya apa? I'tikaf. I'tikaf itu Pak yang paling cepat, tidak ada batasannya atas pendapat yang rajih. Karena ikhtilaf para ulama, i'tikaf paling cepat itu sebagian mengatakan semalam. Ada yang mengatakan sehari semalam. Ada yang mengatakan tidak ada batasannya dan ini yang paling kuat. Maka kalau antum duduk di masjid dengan niat saya mau i'tikaf 1 jam, boleh sah. Kalau antum misalnya masuk ke masjid saya mau i'tikaf semalam aja, masuk maghrib pulang subuh, boleh sah. Iya. Adapun berapa lamanya tidak ada batasan. Boleh sebulan, selama sebulan penuh antum i'tikaf di bulan puasa nggak masalah. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Anal i'tikaf masyru'un fi kulli masjidin. Bahwasannya i'tikaf itu disyariatkan di setiap masjid. Pendapat jumhur. Karena sudah kita sebutkan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah
iktikaf itu khusus di 3 masjid saja atau boleh di setiap masjid? Jumhur ulama mengatakan iktikaf disyariatkan di setiap masjid boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid. Sementara sebagian ulama mengatakan apa? Oh enggak, iktikaf khusus di 3 masjid. Dalilnya apa? Hadis Hudzaifah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la i'tikafa illa fil masajidi thalathah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Kata mereka, Nabi tegas mengatakan tidak ada i'tikaf, maksudnya tidak sah. Karena la di sini la nafiyah, karena la artinya la meniadakan. Dan la meniadakan itu pada asalnya nafiyatun lil wujud. Ya, meniadakan keberadaan, kecuali kalau tidak mungkin maka dibawa kepada makna yang kedua, meniadakan keabsahan. Bila makna yang kedua ini tidak mungkin juga, maka dibawa kepada makna yang ketiga, itu meniadakan kesempurnaan. Mereka yang mengatakan bahwa i'tikaf hanya di 3 masjid, mereka mengatakan apa? La di sini nafiyatun lisihhah, meniadakan keabsahan, artinya tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Sementara jumhur mengatakan apa? Enggak bisa. La di sini artinya meniadakan apa? Kesempurnaan, bukan meniadakan apa? Keabsahan. Kenapa? Karena tujuan i'tikaf adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka kita bersungguh-sungguh, dan itu tidak hanya khusus di 3 masjid, berlaku pada semua masjid. Paham tidak, Pak? Syekh Albani kuat banget dan murid-muridnya membela pendapat yang mengatakan bahwasanya i'tikaf hanya di 3 masjid. Selain itu tidak disyariatkan. Ya. Sementara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan para masyayikh yang lainnya mengatakan dengan pendapat jumhur bahwa i'tikaf boleh pada setiap masjid. Kenapa? Karena melihat dari sisi tujuan i'tikaf itu apa. Itu dalam rangka bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Karena tujuannya seperti ini berarti tidak khusus untuk 3 masjid saja. Allahu a'lam. Faedah selanjutnya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini kemudian Syekh Utsaimin ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa i'tikaf hanya 3 masjid. Kata beliau, anna zahiral ayah anna al-i'tikaf yasihu fi kulli masjid wa illam yakun masjid jamaah wa hadha adh-dhahir ghairu murad liwajhain. Nah, kemudian beliau bukan membantah ya, maaf. Beliau ingin menjelaskan yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini adalah masjid ya yang ditegakkan padanya sholat Jumat, bukan masjid yang kayak langgar, musola, surau yang tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah. Kenapa kata beliau? Karena kata beliau yang pertama al-masajid alif lam di sini lil ahdi dzihni. Bahwa yang dimaksud dengan alif lam di sini berarti masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kalau i'tikaf di masjid yang tidak tegakkan padanya ya sholat berjamaah atau sholat Jumat, menyebabkan apa? Akhirnya kita tidak sholat berjamaah. Demikian pula akan sering keluar untuk sholat ya berjamaah atau sholat Jumat. Makanya dari itu kata beliau, ayat ini tidak menunjukkan semua masjid, tapi sebagian masjid saja. Masjid apa? Masjid jamaah. Maka mereka yang mengatakan i'tikaf hanya 3 masjid mengambil kesempatan ini. Loh, kamu sendiri mengatakan enggak di semua masjid. Sementara ayat mengatakan apa? Sementara kalian i'tikaf di masjid-masjid. Lalu kamu bilang enggak semua masjid. Paham tidak, Pak? Kamu bilang ini khusus masjid jamaah saja. Mana dalilnya? Enggak ada kan dalil Al-Quran?
Mana dalil dari hadis bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa yang dimaksud masjid jamaah? Nggak ada kan? Lalu mana yang lebih layak? Kami mengkhususkan ayat dengan jelas dengan dalil, kamu mengkhususkan ayat dengan tanpa dalil. Paham tidak, Pak? Iya. Kalian sendiri pendapatnya mengatakan ya tidak setiap masjid, sementara ayat tegas mengatakan kalian itikaf di masjid. Lalu kalian khususkan sendiri. Paham tidak, Pak? Kami juga mengkhususkan dong. Dan kami dalilnya jelas. Nabi mengatakan tidak ada itikaf kecuali 3 masjid. Ini nas dari Rasulullah SAW kata mereka. Inilah Pak, ya, yang membuat saya sampai detik ini nggak pernah itikaf. Karena saya masih ragu, ya, tentang hukum itikaf, ya, di masjid selain di 3 masjid, ya. Faedah selanjutnya ya akhi, wa minha annal jima'a mubtilun lil i'tikaf. Bahwasanya bersetubuh dengan istri itu membatalkan i'tikaf. Antum misalnya mau i'tikaf 10 hari, niatnya sudah niat saya mau i'tikaf 10 hari. Pas malam-malam enggak tahan pulang ke rumah, jima sama istri. Jima dulu sama istri, balik lagi, batal i'tikafnya, enggak bisa. Karena syarat i'tikaf itu tidak boleh jima sama istri dan tidak boleh meninggalkan masjid tanpa uzur. Iya. Wa minha anna awamirallah hududun lahu wa kadzalika nawahi. Bahwa perintah-perintah Allah itu batasan-batasan Allah, demikian pula larangan-larangan Allah. Karena Allah ketika menyebutkan tentang puasa, tentang itikaf, lalu Allah menyebutkan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Iya. Wa minha annahu yanbaghi al-bu'd 'anil maharim. Faedah selanjutnya, selayaknya kita untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Karena itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha anna Allah taala yubayyin lin-nas al-ayatil kauniyah wa syar'iyyah. Di antara faedah ayat ini juga bahwa Allah sudah menjelaskan ayat-ayat, baik ayat yang sifat syar'i maupun yang sifatnya kauniyah. Sudah Allah jelaskan semuanya. Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Berarti Allah pasti akan menjelaskan ayat-ayatnya. Baik ayat yang sifatnya kauniyah berupa alam semesta, maupun ayat yang sifatnya syar'iyah berupa Al-Quran dan hadisnya. Makanya Allah memelihara tidak perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan ayat dan Al-Quran dan hadis, dipelihara. Buku-buku sampai sekarang itu sampai Pak. Kitab-kitab tafsir alhamdulillah sampai kepada kita, dijaga sama Allah. Kenapa? Karena ini semua menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Karena Allah sudah janji untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, Allah pun akan menjaga semua yang menjelaskan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, annal ilma sababun littaqwa. Bahwa ilmu itu sebab seseorang bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Berarti orang yang menuntut ilmu dan mencari penjelasan-penjelasan tentang Quran hadis, dia insya Allah jalan menuju ketakwaan. Dan tidak mungkin seseorang bertakwa kecuali dengan jalan itu. Iya.
Wa minha faedah selanjutnya, uluwu martabatit taqwa. Tingginya kedudukan takwa di sisi Allah. Sampai-sampai Allah menjadikan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan itu untuk takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Allahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.